Sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk dapat berbagi pemikiran di forum seminar yang sangat penting dan sangat terhormat ini untuk membahas masa depan dari kedaulatan kita, keutuhan teritorial dan keselamatan bangsa, pertahanan negara. Saya ingin mengucapkan selamat dan apresiasi pada tim perumus yang sudah merumuskan strategi pertahanan Nusantara. Merupakan terjemahan dari strategi pertahanan pulau-pulau besar dan pulau kecil strategis yang kita laksanakan lebih kurang akhir 2021 selama 3 bulan kita poja gabungan Kemhan dan TNI. Untuk memulai paparan saya ini, saya mungkin izin disclaimer dulu. Ya, ini saya tidak mewakili Kementerian Pertahanan, juga tidak mewakili Unhan. Jadi ini pemikiran saya sebagai dosen di Unhan. Jadi nanti kalau salah itu kesalahan saya sendiri. Gitu. Izinkan saya memperkenalkan sebuah kerangka logika strategi yang saya ambil dari buku Terry Dable. Kerangka ini lazim digunakan di National War College, USNU, untuk mengecek logika keterkaitan antara faktor-faktor penting dalam strategi. Dimulai dari menilai lingkungan strategis baik asumsi internasional maupun domestik, kemudian menganalisa ancaman dan peluang dihadapkan pada kepentingan nasional. Semuanya itu mendasari perencanaan end, means, and ways yang di breakdown jadi sasaran, alat, dan cara bertindak, lalu ditetapkan sebagai sebuah produk kebijakan. Saya ingin menggunakan logika strategi ini untuk mengkaji strategi pertahanan Nusantara mulai dari analisa Bank Mitra. Pertanyaan paling penting dan paling populer sebenarnya di lingkungan strategis internasional sekitar kita adalah apakah akan terjadi perang dan seberapa besar? Kemudian bagaimana dampaknya terhadap kepentingan nasional kita dan bagaimana kita menghadapinya. Ada beberapa asumsi yang digunakan dalam menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, asumsi teori realisme yang yakin bahwa perang besar itu atau major war akan pecah antara China dan US di kawasan Indo-Pasifik. Ini berdasarkan analisa sejarah, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Gubernur, dengan melihat fenomena selama peradaban dunia, 20 kasus konflik antara existing power dan rising power, 16 berakhir dengan perang besar. Asumsi kedua adalah asumsi liberalisme idealisme yang melihat economic interdependence antara Amerika dan China itu tidak memungkinkan mereka akan perang. Kalau mereka rasional pemimpinnya, ini teori rational leaders. Ya. Nah, karena kalau mereka perang, itu akan bunuh diri sama-sama secara ekonomi. They're not going to kill the best customer. Itu rumusnya. Gitu. Asumsi ketiga adalah teori nuclear deterrence. Sama dengan yang tadi, dengan teori rational leaders. Kalau negara yang sama-sama punya nuklir berperang, itu sama bunuh diri sama-sama. Gitu. Tetapi teori rational leaders ini dikritik oleh seorang filosofer ya, Noah Harari yang menulis buku 21 Lesson for the 21st Century. Salah satu chapternya yang sangat bagus, dia bilang never underestimate human stupidity. Jadi manusia itu bisa berbuat bodoh ketika kepentingannya terusik. Gitu. Nah, tentu ini baru asumsi-asumsi. Kalau nanti kita melihat analisa intelijen, mungkin makin mendekat fenomenanya itu semakin jelas. Ada konsentrasi, pergeseran pasukan dan lain sebagainya, itu akan lebih jelas. Nah, bagi kita sebenarnya yang paling penting bila perang besar itu benar-benar terjadi, apa dampaknya dan bagaimana strategi kita menghadapinya. Itu yang paling penting. Ya. Kami di Unhan telah mencoba untuk memetakan dan menilai ancaman yang tadi saya sampaikan dalam bentuk dampak atau magnitude-nya gitu. Dan tingkat kemungkinan terjadi atau likelihood dari
ancaman-ancaman itu. Dari analisa ancaman terlihat bahwa magnitude atau skala dampak ancaman tradisional perang itu selalu paling tinggi, sehingga merupakan bisa kita katakan sebagai worst case scenario. Memang kalau dilihat dari likelihood atau kemungkinan terjadinya, itu tidak sebesar ancaman-ancaman non-tradisional seperti transnational crimes, terorisme, separatis, border conflict, dan lain sebagainya. Tetapi dampaknya yang non-tradisional ini tidak sedahsyat ancaman tradisional terhadap kedaulatan negara, keutuhan teritorial kita, dan keselamatan bangsa. Hanya saja memang beberapa ancaman non-tradisional ini berpotensi untuk berkembang menjadi ancaman tradisional, berkonvergence dengan kepentingan-kepentingan lain, mulai dari itu bisa menjadi perang terbatas sampai pada perang terbuka yang melibatkan perang total, katakanlah itu skenario terburuknya. Nah, ada beberapa skenario dampak terhadap Indonesia yang kami coba identifikasi di Unhan. Tadi sebagian juga disampaikan oleh Pak Gubernur. Negara-negara besar yang berperang akan mengusik Indonesia melalui berbagai cara. Pertama, menggunakan situasi di Papua. Itu bisa berupa intervensi politik, militer, hibrida, gitu ya, untuk bargaining mendapatkan dukungan Indonesia, atau menduduki Papua untuk mendekatkan basis militer, dan atau jalan pendekat termasuk penguasaan sumber daya tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur juga untuk kepentingan logistik perang. Itu salah satu skenario yang mungkin melibatkan kita. Kemudian membangun basis militer di Timur Timur dengan pertimbangan yang sama tadi, kepentingan mendekatkan basis terhadap arena pertempuran. Kemungkinan juga bisa menyulut konflik di perbatasan Indonesia-Malaysia seperti di darat, di Kalimantan, atau di Ambalat, untuk mencegah konsentrasi di Laut Cina Selatan. Gitu. Jadi mungkin untuk mengalihkan ini soliditas ASEAN, soliditas apa dan sebagainya, itu bisa jadi itu akan dilakukan. Nah, yang juga paling mungkin adalah terjadinya penyekatan jalur perdagangan yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia, termasuk di Selat Malaka misalnya. Itu sangat-sangat mungkin terjadi kalau perang besar antara Amerika dan China terjadi. Dan tadi juga sampaikan penggunaan alki untuk manuver kapal perang. Bayangkan kalau misalnya kapal-kapal atau kapal selam sedang bermanuver di alki kita, kemudian diserang oleh musuhnya, itu kita akan menjadi arena pertempuran. Gitu. Itu beberapa skenario yang kami coba identifikasi di. Nah, dalam situasi ini, insiden atau konflik terbatas, bahkan konflik bersenjata terbuka itu akan sangat mungkin melibatkan Indonesia. Nah, berangkat dari analisa ancaman tadi, maka saya mencoba untuk merumuskan tujuan strategi pertahanan kita, yaitu menyiapkan rencana kontingensi dan jangka panjang. Kontingensi untuk hal yang mempertimbangkan eskalasi yang berupa insiden yang tidak kita perkirakan, tapi juga dengan capability based planning tadi kita berusaha untuk menyiapkan secara jangka panjang dengan sasaran-sasaran seperti tadi supaya koheren dengan tadi saya analisa ancamannya, yaitu menihilkan ancaman melalui atau dari negara tetangga yang berbatasan darat, termasuk PNG, Malaysia, Singapura, dan Timor Leste. Kemudian menihilkan ancaman di wilayah laut jurisdiksi nasional, termasuk di corong-corong laut, choke point, dan alki. Tentunya Angkatan Udara juga harus inline dengan itu, melindungi center gravity di darat sesuai dengan konsep trimata terpadu. Nah, dan juga sasarannya adalah mengamankan jalur perdagangan yang vital bagi perekonomian Indonesia. Saya mencoba untuk memprioritaskan beberapa sasaran karena kita katanya if you don't have priority, you don't have strategy. Kalau semuanya kita mencoba kerjakan, itu kita tidak punya strategi sebetulnya. Gitu. Priority more than 3, that's not priority. Jadi prioritas itu biasanya cuma 2, 3.
Kalau kita punya prioritas sampai 8, itu bukan prioritas Pak namanya. Semua sedikit demi sedikit, tapi business as usual. Itu jadi saya coba untuk membatasi sasaran kita apa saja. Yang realistis. Kadang-kadang what is ideal is not always what is possible. Jadi, ideal tapi yang possible itu yang mana? Itu harus kita betul-betul lihat. Nah, untuk mencapai sasaran-sasaran utama tersebut, kita perlu merumuskan instrumen yang digunakan dan cara penggunaannya tentunya. Nah, namun demikian, alat dan cara penggunaannya harus berangkat dari kondisi domestik, mulai dari faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sangat pengaruhi lingkungan dan ekosistem doktrin pertahanan kita. Ya. Ada beberapa terminologi yang mewarnai doktrin pertahanan kita sebetulnya. Ada sisankam rata, defensif aktif, perang berlarut, gerilya. Kadang-kadang kita bingung yang mana ini, bagian dari mana gitu. Nah, sebetulnya doktrin total war itu dimiliki oleh semua negara. Hanya strateginya yang berbeda, tergantung dari doktrinnya. Ada yang heavy teknologi. Nah, kalau kita mengkombinasikan dengan prinsip kerakyatan dan kewilayahan, gitu. Nah, sesuai dengan kemampuan dan geografis kita. Nah, Indonesia memilih total war dengan doktrin defensif aktif dan strategi perang berlarut dan gerilya. Nah, perang berlarut dan gerilya ini pada suatu sisi mungkin bisa kita lihat sebagai tahapan terakhir dari pertempuran pertahanan berlapis gitu ya. Jadi pada tataran taktis begitu. Namun ada perspektif lain yang memandang perang berlarut dan gerilya itu tidak dalam kacamata taktis pertempuran, tetapi dengan kacamata strategi perang. Artinya sebagai sebuah strategi, maka infrastruktur, sarana prasarana, teknologi, logistik, instrumennya bisa disiapkan lebih dini, terarah dan terpadu. Tidak hanya matra darat, tetapi juga matra laut dan matra udara. Tentunya dengan melihat keunggulan-keunggulan asimetrik apa yang bisa kita munculkan untuk tujuan perang berlarut dan perang gerilya tersebut. Termasuk juga sumber daya manusianya, tentu. Grandware-nya harus kita siapkan. Gitu. Nah. Berikut, bagaimana kita merencanakan alat dan cara dalam skema tadi itu. Saya melihat instrumen yang digunakan itu tentu sangat bervariasi. Tetapi saya mencoba untuk menggunakan rumus yang sederhana, yaitu DIME dengan diplomasi, information, intelligence, military, and economic. Ya. Saya coba bahas satu persatu. Pada aspek diplomasi, saya akan fokus pada diplomasi pertahanan. Diplomasi pertahanan, bukan diplomasi yang lain-lain. Nah, dari analisa ancaman dan sasaran utama yang dirumuskan, kita melihat betapa strategisnya posisi negara tetangga yang berbatasan darat dengan Indonesia. Oleh sebab itu, menurut pendapat kami di UNDAN, bahwa memenangkan keberpihakan penuh dari saya to the point saja ya, PNJ, Timor Leste, Malaysia, Brunei, Singapura, itu sangat strategis bagi Indonesia. Untuk alasan yang tentunya berbeda ya. Untuk di Papua mungkin beda alasannya sama di Singapura. Tetapi alasan yang sama ketika kita berbicara Indonesia terlibat perang total. Itu akan menjadi buffer zone yang sangat-sangat efektif. Kita bisa menghemat ratusan mungkin ribuan triliun apabila kita bisa menguasai keberpihakan dari negara-negara yang berbatasan darat dengan kita ini. Nah, demikian maka prioritas diplomasi instrumen pertahanan itu harus kita arahkan ke negara ini ke depan gitu. Untuk dapat menjamin komitmen keberpihakan pada Indonesia termasuk secara militer. Saya mengatakan di situ mungkin aliansi pertahanan terbatas, tapi monggo silakan namanya apa. Mungkin kalau terlalu sensitif aliansi, wah ini tidak sesuai dengan bebas aktif, dan yang penting kita isinya assurance itu, jaminan tentang itu. Nah, kalau itu terjadi, kita mungkin tidak terlalu perlu khawatir dengan FPDA, ANZAC apapun namanya gitu. Jadi kita berusaha mendapatkan ya mungkin katakanlah Malaysia mungkin kakinya itu ada dua, satu di Indonesia, satu di FPDA begitu. Kita gitu ya. Nah, pada aspek
informasi intelijen, prioritas kita juga harus sama ya. Prioritas kerjasama intelijen strategis juga sama dengan 4 negara ini tadi ya. Mungkin sangat perlu kita juga prioritas operasi intelijen mendeteksi lalu lintas manuver di Alki, Choke Point, corong-corong laut sekitar pulau terluar dan posisi rawan lainnya. Itu sangat saya kira perlu kita prioritaskan untuk intelijen strategis kita. Tentu ini membutuhkan teknologi surveillance yang canggih ya, di permukaan maupun di bawah permukaan. Nah, strategi militer harus disiapkan juga untuk minimal 3 tujuan Pak. Satu, untuk kita harus bisa membedakan mana yang operasi rutin, mana yang kontingensi untuk peningkatan eskalasi, dan mana untuk jangka panjang. Ini harus kita bedakan. Jangan semuanya kita garap tapi ini nggak jelas ininya apa prioritasnya. Nah, itu berlaku untuk semua flashpoint Pak, tetapi setiap flashpoint punya karakter ancaman yang tentunya berbeda, sehingga strategi taktik militernya juga saya kira akan berbeda. Nah, saya tidak punya waktu untuk membahas satu persatu, tadi sudah sama Perumus sudah dijelaskan sampai detail, sampai operasi, sampai pertempurannya. Nah, sehingga mungkin yang dapat saya katakan adalah strategi pembangunan postur sampai sekarang itu memang harus kita lihat prioritasnya sesuai dengan strategi pengerahan yang kita siapkan yang terbaik Pak, harus koheren dengan itu. Nah, yang terakhir adalah dari aspek ekonomi pertahanan. Ekonomi pertahanan, instrumen ekonomi pertahanan juga secara umum saja saya bahas di sini karena tidak cukup waktu. Dan mungkin ini juga di luar kewenangan TNI, tetapi ini perlu Pak kita dorong. Kalau kita tidak bicara ekonomi pertahanan, itu nanti nafsu besar tenaga kurang Pak. Jadi kita ingin macam-macam, tapi jadi kita perlu. Nah, yang pertama adalah anggaran pertahanan perlu didorong agar ditetapkan dalam perundang-undangan dengan batas minimal 2% Pak. Kita tidak bisa lagi bergantung pada political will Pak, political will pemerintah, nggak bisa lagi gitu. Kenapa anggaran pendidikan bisa 20%? Nah kita monggo kita juga harus bisa 2% minimal. Siapapun pemerintahannya itu tidak akan mempengaruhi ini gitu. Itu perlu kita dorong Pak gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara perang, tentu saja kita bicara cadangan logistik strategis, itu harus kita siapkan secara dini. Dan tentunya juga sistem keuangan, ekonomi masa perang perlu disiapkan. Yang sampai saat ini kita belum punya itu Pak. Seperti apa sih sistem keuangan kita? Nah, untuk menutup presentasi ini saya ingin, mungkin ini bukan kesimpulan ya, tapi hanya penutup untuk mengingatkan kita perlunya menguji strategi itu. Apakah strategi yang kita rumuskan itu sudah dapat diterima secara cost and risk-nya selaras, koheren, andal, dan berkelanjutan. Berkelanjutan, ini sangat penting Pak. Kalau kita bicara perang berlarut, berkelanjutan ini sangat penting. Sustainability-nya. Nah, salah satu saran yang ingin kita ingat-ingat adalah bahwa dalam strategi itu, kalau kita salah menentukan sasaran, kita itu tersasar, got lost. Kalau kita salah menggunakan alat, atau kita tidak punya alat, tidak punya instrumen, itu kita mungkin bisa katakan bluffing saja lah gitu Pak, membual kita. Ya. Karena kita nggak punya instrumennya Pak, saya mau ini mau itu tapi nggak punya. Nah, kalau kita salah menggunakan alat yang kita punyai, itu mungkin juga disaster. Satu sisi itu dikatakan fear history, kalaupun kita menang, itu menangnya habis-habisan, hancur-hancuran. Atau mungkin kita bunuh diri sendiri kalau salah kita menggunakan. Itu perlu coherence antara mean, ways, and ends, itu betul-betul kita lihat. Kadang-kadang mudah Pak merumusnya, tapi melihat koherensi ini perlu detail dan perlu kita betul-betul hati-hati melihat koneksitas antara satu faktor dan lainnya dalam strategi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.